Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Apriani dengan 3 digit NIM terakhir saya 018 dari Praktikum A. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul kelima mengenai sistem embedded ISP32 dan STM32. Kita langsung next aja. Nah, apa sih STM dan ISP? Jadi kalau misalkan STM itu adalah prosedur dual core yang berkecepatan tinggi. Terus Wi-Fi dan Bluetooth yang terintegrasi idealnya untuk proyek IoT dan prototype yang cepat serta ekosistem Arduino yang luas juga. Selanjutnya STM32 adalah arsitektur atau ARM Cortex-M dengan performa yang tinggi dan standar industri untuk embedded system serta terkontrol register level yang presisi. Nah, terus pada modul kelima ini saya akan uh, mencoba percobaan dengan komponen-komponen antara lain ada sensor LDR, potentiometer, LED, dan breadboard. Selanjutnya, pada percobaan pertama yaitu konfigurasi GPIO, pembacaan ADC, dan outputnya itu adalah sinyal PWM. Jadi, GPIO ini kita konfigurasi dulu menggunakan ISP. Nah, habis itu dilanjut untuk pembacaan ADC-nya serta menghasilkan output PWM-nya untuk mengatur kecerahan si LED-nya seperti itu. Terus, jadi si sinyalnya itu dia akan menghasilkan tegangan analog yang bervariasi. Nah, ISP32 ini membaca tegangan melalui pin ADC yang mengkonversi menjadi nilai digital, lalu memprosesnya untuk mengatur intensitas LED ke PWM-nya. Nah, di sini input analognya itu adalah pin si ADC. Terus proses digitalnya itu adalah nilai si duty cycle-nya, yaitu 0 sampai 4095. Terus outputnya itu si LED menyala. Nah, itu bisa divariasiin. Lanjut untuk percobaan kedua, kita menggunakan STM. Nah, masih sama seperti tadi, hanya saja beda dari microcontrollernya. Nah, di sini juga membaca switch-nya itu pakai push button, hanya menambahkan push button-nya saja. Terus ini perbandingan antara ISP dan STM. Jadi kalau misalkan ISP itu dia pakainya si Arduino. Tapi karena di praktikum embedded ini dari ISP ataupun STM kita menggunakannya yaitu VS Code. Seperti itu. Nah, mungkin kesimpulannya jadi pemahaman dari GPIO itu adalah komunikasi hardware dengan kemampuan pin input dan output pada praktikum sistem embedded dengan pengolahan data sensor dari LDR dan potentiometer berhasil diubah menjadi sinyal 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 PWM melalui ADC seperti itu. Mungkin kita lanjut ke percobaannya. Di sini kelompok saya sudah mencoba praktikum modul kelima. Kita langsung lihat aja dokumentasinya. Oke, jadi di sini untuk pemrograman dari percobaan yaitu pemrograman ADC. Nah, di sini tuh kan untuk nilai pinnya kelompok kita menggunakan potensio di pin 34 dan LDR di pin 35. Lalu selanjutnya ini adalah program secara keseluruhan. Nah, nanti di serial monitor itu dia bakal menampilkan kayak gini. Jadi dia bakal menampilkan nilai ADC-nya, nilai tegangannya, terus persentase dari si LDR-nya serta minimal dan maksimal dari potensio kalau misalkan diputar kayak gitu. Nah, dia bakal menghasilkan kayak gini. Terus kita langsung lanjut ke dokumentasi percobaannya. Nah, jadi
Di sini pada modul kelima itu kita ada beberapa komponen. Di sini kita menggunakan ISP32, terus ada resistor, ada potensiometer. Nah, di sini adalah sensor si LDR-nya. Terus di sini juga ada lampu untuk percobaan kedua. Nah, di sini adalah pemrogramannya yang tadi aku bilang. Untuk pinnya itu kita memakai pin 34 dan 35 untuk LDR. Selanjutnya ini pemrograman secara keseluruhan. Nah, di sini adalah kita ngeprom untuk mendapatkan program yang benar-benar fix dan bisa dipakai. Selanjutnya ini adalah secara real time dari uh, outputnya untuk keluaran si percobaan ini. Nah, jadi kalau semisalkan kita menyalakan cahaya pada sensor LDR itu, maka kecerahannya itu dia bakal mencapai 60. Kenapa? Karena sensor LDR itu kan eh dia bakal mengubah nilai resistansinya kalau misalkan dia tertutup cahaya. Jadi kalau misalkan ada cahaya dia bakal menurun. Sedangkan kalau misalkan ada, nah ini cahayanya ditutup, jadi sensor LDR-nya ditutup menggunakan tangan, dia bakal 100% untuk nilai resistansinya. Terus di sini juga ada tegangan, kita bisa mengukur tegangannya menggunakan potensiometer tersebut. Maka si tegangannya juga dia bakal berubah dan tadi maksimalnya kan di 4 volt seperti itu. Nah, ini untuk percobaan modul kelima. Dia bakal menampilkan di serial monitornya seperti itu karena ini adalah looping. Karena kita ini udah membuat programnya. Sebenarnya ini udah di prom, tapi karena di prom itu waktu praktikum, jadi kita langsung aja di sini kelompok kami menggunakan ada beberapa konfigurasi untuk pinnya. Nah, untuk potensiometer itu ada di pin PA0. Dan untuk sensor LDR-nya itu di PA1 dan untuk LED-nya itu di PB12. Terus di sini juga nanti si programnya itu dia bakal nge-looping dan untuk penampilan pada serial monitornya itu dia bakal tertampil dari ini eh nilai dari ADC-nya, terus nilai LED-nya sama dari nilai si potensiometernya. Seperti itu. Kita langsung aja ke percobaannya. Nah, ini untuk dokumentasi percobaannya. Nah, ini adalah rangkaian ADC. Nah, ini untuk rangkaian ADC percobaan kedua menggunakan STM32. Nah, di sini ada tambahan komponen juga sama seperti tadi, ada LDR, terus LED, sama potensiometer. Nah, untuk cara kerjanya, di sini tuh apabila lampu LED-nya menyala, maka itu akan disesuaikan oleh si potensiometer. Nah, ini seperti ini. Terus di sini juga terdapat pada serial monitor penampilan dari nilai-nilai ADC sama nilai si LED-nya seperti itu, sama nilai LDR-nya juga sensornya. Terus di sini sebelum fix programnya kita tuh ngeprom dulu dari awal, dari sebelum jadi tuh kita ngeprom sesuai yang teman-teman pengenin agar percobaannya berhasil. Kita prom dulu aja sampai fix. Nah, habis itu di sini juga kita mengkonfigurasi beberapa pin yang tadi. Ada potensiometer di PA0, terus LDR-nya ada di pin PA1. Coba sebentar. Ya, LDR-nya di PA1.
Dan untuk LED-nya ada di PB12. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga terdapat beberapa variabel nilai ADC-nya. Terus untuk tampilan pada serial monitornya itu seperti ini, dan nantinya jika LED-nya mati dia bakal menyesuaikan dari si potensiometernya, maka pada tampilan serial monitornya juga akan mati, nah off, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke project. Nah, untuk project itu kami memodifikasi dari percobaan pertama dan menambahkan komponen LCD untuk menampilkan nilainya. Jadi untuk percobaan ketiga, yaitu project, seperti ini. Oke. Udah jadi untuk percobaan project kita pada modul kelima, yaitu modul ADC, di mana di sini kita sudah membuat programnya. Nah, di sini juga terdapat konfigurasi pinnya. Terus di sini kita juga akan menampilkan di serial monitornya. Tapi sebelum itu kita di sini terdapat beberapa komponen. Di sini ada LCD untuk menampilkan hasilnya. Terus ada potensiometer, ada ISP32 karena di sini proyeknya kita memakai ISP32. Di sini juga memakai LDR untuk si suhunya. Kita langsung saja running. Ini yang menunjukkan. Nah, ini kita upload dulu. Kalau udah kita langsung running. Nah, di sini sukses kan, kita langsung running aja. Tapi itu distance doang ya? Ya, ini apa? Coba baiki. Aku ini di kopi dulu. Nah, jika sudah sukses, di sini di serial monitor bakal menampilkan. Nah, ini untuk portnya menampilkan di serial monitor. Terus ada LDR-nya. Nah, di sini LDR-nya juga tertampil. Begitupun juga di LCD-nya. Nah, di LCD-nya juga sudah tertampil tabnya seperti ini. Nah, untuk lampunya ini kita pakai di yang LDR ini. Jadi ketika kita ditekan ini, maka dia bakal menampilkan si keluarannya, outputnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari project pada percobaan ini. Oke, mungkin cukup sekian. Saya menjelaskan praktikum sistem embedded modul kelima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.